Oke, oke. Silakan lanjut. Terima kasih Bagus dan adik-adik. Silakan Bagus. Oh, Bagus. Melek ya? sorry. Oke. Jadi malam ini kita belajar tentang yang Bagus lemot ya, Bagus. Halo. kan bagian kata sinyalnya nggak stabil lagi. Iya. Tadi terputus atau gimana? Mulai putus-putus tadi. Putus-putus ya. Oke, aku mungkin off cam aja ya, soalnya sinyal di asrama itu memang kurang bagus. Hmm, tadi aku baca sampai mana yang terdengar, teman-teman? Halo? Akan tadi Yang sama ketiga. tanda hubung tadi, Kak. Apa? Yang tanda hubung tadi, kalau nggak digunakan untuk garis miring, untuk tanggal, Oh, tapi tanda hubung, gitu Kakak bilang tadi. oke jelas. Oke, betul ya. Berarti sekarang tanda hubung kegunaannya di poin 4 itu untuk memisahkan antara imbuhan dengan kata dasarnya. Contoh di sini berevolusi. Kata dasarnya itu evolusi. Ya, makanya dipisah nih untuk memperjelas aja gitu ya. Dalam penulisan di paragraf ya biasa aja, jangan dipakein tanda hubung. Terus di sini contohnya ada mengurus gitu ya. Ada lagi 25 ribuan. Itu untuk memperjelas aja sih, tapi dalam penulisan yang sesungguhnya tanpa tanda hubung ya. Nah, kemudian digunain untuk apa lagi? Digunain buat ngerangkai unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Maksudnya gimana sih? Kayak ribet banget gitu ya. Terus, ini contohnya nih, se-Indonesia. Se itu kan imbuhan ya, atau satu ya. Dan Indonesia ini kan nama negara yang tulisannya harus kapital huruf awalnya.
Maka dari itu, kita harus menambahkan tanda hubung di sini antara huruf yang non-kapital dengan kapital itu dipisahkan oleh tanda hubung. Jelas nggak, guys? Oke. Kemudian, kalau ada huruf, kemudian ada juga angka, itu dipisah oleh tanda hubung. Contoh di sini ke peringkat kedua. Kedua ada tanda hubungnya di situ ya. Begitu juga nih di tahun 2000-an. 2000 kan angka, dunia yang berbeda. Dan an ini kan huruf, dunia yang berbeda lagi. Maka mereka dihubungkan oleh tanda ini. Oke. Ini hari H nih. Eh, hari H atau H-3, H-2, H-1 itu dipisahkan oleh tanda hubung. Ber-KTP, KTP huruf kapital, bernya kan imbuhan huruf kecil, jadi kita pisahkan dengan tanda hubung. Di SK kan, ini nulisnya bener kayak gini ya. Jadi kalau nggak ada tanda hubung itu salah ya, nggak baku. Ciptaannya nih, kenapa nya besar? Karena nya ini merujuk kemana? Boleh on mic ataupun komentar. Komentar aku nggak bisa baca ya. Bentar. Kayak mana ada yang mau menjawab nggak? Nya ini apa sih? Kenapa dia N-nya besar? Oke, betul. Nya itu merujuk ke Tuhan. Tuhan kan maha segala besar. Jadi kita untuk bentuk mengagungkannya, kita kapitalkan nya di sini. Oke, ciptaannya ciptaan Tuhan. Oke. Kemudian guys, untuk menulis gelar, contoh di sini ada diploma 3 ya. Diploma kan disingkat D. 3 itu kan angka, jadi dipisah sama tanda hubung. Sarjana 1 juga demikian guys, jadi dipisah oleh tanda hubung. Jadi nggak usah, jangan ditulis S1 nggak pakai tanda hubung, itu salah ya. Oke. Ini penting banget guys, poin nomor 5 dicatat biar nggak lupa. Terus nomor 6 digunain untuk apa lagi sih? Digunain buat apa nih? Oh, nggak digunain, sorry. Tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Oh, misalnya, oke, contoh di sini ada P3K yang gampang deh nih, P3K. P3 kan maksudnya P-nya ada 3 kali ya, pertolongan pertama pada. Kemudian K-nya adalah kecelakaan. Itu nggak usah dipisahkan sama tanda hubung. Itu penting. Nih, poin ke-7 digunain buat merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa slang, bahasa gaul. Contoh di sini, dalam bahasa Betawi, dijepret, itu kan bahasanya diselepet ya. Itu dimiringin selepetnya karena itu kan bahasa asing, bahasa daerah. Terus dipakein tanda hubung setelah imbuhan lagi, konjungsi di. Oh iya benar imbuhan. Terus berpariban, bahasa Batak, atau artinya bersaudara sepupu. Paribannya dimiringin, baru dikasih tanda hubung. Begitu juga dalam bahasa Inggris nih, contohnya adalah backup. Ikut bantu, membantu, menyokong, mendukung. Backup dimiringin, kemudian ditambahkan tanda hubung pada imbuhan mem. Contoh yang lainnya apa? Mentransfer.
Transfer itu udah diserap atau belum ya? Bentar. Contoh yang lainnya apa ya? Di download. Ya, yang kemarin di soal benar. Mendownload, mengupload, itu harus dikasih tanda hubung. Teman-teman masih ingat ya, terima kasih. Ini kalau dalam bahasa Arab juga, bahasa Arabnya dimiringin, baru dikasih tanda hubung. Begitu juga bahasa slang atau bahasa gaul, itu dimiringin. Oke, Firza. Kemudian poin ke-8, tanda hubung digunain buat menandakan imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Aku masih kurang paham sama poin nomor 8 sih. Mungkin kita next aja, kita poin 9 terakhir digunain buat menandakan dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Ya, suami istri, Soekarno-Hatta, Konferensi Asia Afrika, gelap terang, terus contoh yang lainnya bisa dicari sendiri-sendiri. Oke? Oke, sudah jelas tanda hubung. Di sini ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita lanjut ke tanda pisah. Kalau udah jelas boleh minta reaksi ataupun komen. Kalau ada yang ditanyakan silakan komen. Kita lanjut ke tanda pisah ya. Jangan lupa siapin bukunya buat nyatat. Biar nggak nganggur-nganggur banget. Oke, untuk tanda pisah, tandanya gini guys. Dia lebih panjang daripada tanda hubung. Ini biasanya sering banget dilihat atau apa sih ya? Kelihatan, maaf. Biasanya sering banget kelihatan di jawaban ChatGPT ya kalau kalian pengguna ChatGPT. Tanda pisah juga bisa diganti sama koma guys. Jadi ada dua komanya nih kayak gini. Koma, koma gitu ya. Itu artinya apa sih? Kenapa diapit oleh tanda hubung? Maksudnya itu kalimat yang opsional gitu guys. Yang isinya itu penjelasan lebih detail, penjelasan lebih rinci. Kalau misalnya tuh dalam suatu kalimat dia masih mau ngomong tapi nggak mau dipakein titik gitu ya. Dia kayak masih lanjut gitu loh membahas. Contoh nih ini mengapit keterangan ya. Kalimat ini kalimat apositif atau bisa disebut juga kalimat keterangan. Nah ya bukan bagian dari utama kalimat, itu hanya menjelaskan saja. Nih, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Subjeknya mana guys? Subjeknya adalah kemerdekaan bangsa itu. Kemudian predikatnya diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Oleh bangsa itu sendiri adalah objeknya. Jadi di sini tuh kayak dicoret atau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Dibuang aja juga nggak apa-apa karena opsional sifatnya. Keberhasilan itu kita sependapat. Dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Kalau kita hilangkan ini, dibacanya gini. Keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Keberhasilan subjek dapat dicapai predikat jika kita mau berusaha keras adalah kalimat apa nih? Keterangan ya. Kalimat keterangan ya karena ada konjungsi guys, jika. Kemudian digunain buat mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat yang dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Oh, kadang tuh bisa digunain buat ngejelasin bagian utama, bisa juga yang bukan bagian utama gitu loh. Kalau contoh yang
digunain buat menjelaskan bagian utama, nih kayak gini nih. Soekarno-Hatta, siapa sih Soekarno-Hatta? Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dipisahkan oleh tanda pisah, kemudian dilanjutkan nih, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota Indonesia. Jadi kita tahu informasi mengenai Soekarno-Hatta itu apa, siapa, adalah proklamator kemerdekaan RI yang dipisahkan oleh tanda pisah. Gitu. Contoh yang lain nih, rangkaian temuan ini, temuan yang kayak apa gitu ya. Kita kan bertanya-tanya temuan kayak gimana sih? Oh, ternyata ada temuan evolusi, teori genisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Nah, ini menjelaskan bagian utama. Kalau yang di contoh nomor 1, nggak menjelaskan sama sekali ya bagian utamanya. Kemudian nih penting banget digunain buat memisahkan dua bilangan. Contoh di sini tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jadi nama lain dari tanda pisah ini adalah sampai dengan atau sampai ke. Contoh di sini adalah tahun 2019 sampai ke 2022 digunakan tanda pisah. Tanggal 5 April sampai dengan 10 April 2022. Senin sampai dengan Jumat. Jakarta sampai ke Bandung. Oke. Udah jelas untuk materi mengenai tanda pisah, ada yang ingin ditanyain? Oke, jelas banget ya, makasih. Kita next ke tanda tanya. Ya paling simple digunain buat ini mengakhiri kalimat tanya ya guys. Kapan hari peringatan nasional diperingati? Tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kalau kalian masih ingat, di soal kemarin yang kita bahas ya, kalau lagu itu wajib dipetik 2. Judul lagu, judul apalagi itu ya, artikel mungkin ya. Mungkin teman-teman nanti kita akan belajar di petik 2 nih. Kita akan lewati di sini. Jadi harus diingat-ingat. Terus digunain juga buat, oke, misalnya dalam suatu kalimat itu masih ragu-ragu nih, kebenarannya itu belum pasti. Teman-teman bisa pakaiin tanda tanya, tapi ditambahin tanda kurung juga. Oke, kita next ke tanda seru. Ya digunain untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Contoh di sini adalah alangkah indahnya Taman Laut Bunaken, tanda seru. Saya tidak melakukannya, gitu, seru. Merdeka, gitu ya, tanda seru. Hai, tanda seru. Bayarlah pajak tepat waktu, tanda seru. Bahkan kayak ya itu juga bisa ditambahin tanda seru. Jangan lupa main, koma, ya, gitu. Oke, untuk tanda selanjutnya ada epilepsis. Epilepsis itu 3 titik digunain untuk misal dalam suatu kalimat ada kutipan yang hilang nih guys atau tidak disebutkan. Biasanya dalam soal-soal yang udah aku pernah bikin ya, itu pasti akan menggunakan tanda elipsis guys.
Pasti aku taruh titiknya itu 3 doang guys, bukan lebih dari 3. Karena itu ada alasannya, yaitu ini. Kemudian digunain buat menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Jadi kayak terlalu panjang gitu, mungkin teman-teman bisa disingkat gitu dengan titik 3. Terus digunain juga untuk menandakan jeda panjang dalam tuturan yang bertuliskan maju, jalan, kamera, siap, 1, 2, 3, gitu ya. Dan digunain buat kalimat tanya ataupun kalimat seru yang diikuti oleh tanda elipsis ini guys. Oke. Udah jelas untuk tanda tanya seru sama elipsis? Kita next ke tanda petik. Tanda petik 2 itu digunain buat ngapit petikan langsung dalam suatu pembicaraan atau naskah atau bahan bertulis lain. Contoh di sini adalah seruan dari Bung Tomo dalam pidatonya. Merdeka atau mati. Ini dipetik nih penting karena itu adalah omongan dari seseorang yang yang penting gitu ya, perlu diingat, dikutip. Terus nih, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat. Ini pembicaraan oleh atasannya yang ditulis ulang oleh orang yang memberitahukan kepada teman-teman kerjaan yang lainnya. Kemudian, menurut pasal 31 ayat 1 UUD Republik Indonesia tahun 1945, ini undang-undangnya itu dipetik nih, karena isi dari undang-undang harus ya dipetik lah ya, karena itu bagian dari naskah atau bahan tulisan dari undang-undang. Terus apalagi sih digunain buat mengapit, penting nih guys, mohon dicatat, judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, juga tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Puisi Pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah, kita menyanyikan Maju Tak Gentar. Oke, Runia. Kemudian saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Ada yang tahu ini kenapa dipetik? Sedangkan judul bukunya itu nggak dipetik. Jadi ini apa dong guys? Ada yang mau jawab? Itu contoh apa guys? Boleh dijawab? Itu kayak subbab gitu, Kak. Betul. Apa materi di bukunya. Ya, betul ya. Itu adalah judul bab buku. Nah, bukunya itu judulnya ini, Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Ternyata judul buku itu tidak dipakein tanda petik 2. Yang dipakein itu hanya bab bukunya saja, atau tema dari buku itu, atau subtema dari buku itu. Oke, ini penting ya, harus diingat-ingat.
Terus ada judul makalah atau makalah sama dengan artikel ya, sama dengan juga paper. Ini judulnya dipendik 2. Terus perhatikan hubungan antar klausa dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Itu mungkin bagian dari buku, makanya dipetik. Terus ceramah subuh minggu lalu di Masjid Istiqlal berjudul Hikmah dan Tujuan Berpuasa Ramadan. Ini kayaknya typo deh. Harusnya ini dikapitalin nggak sih, guys? Karena ini menunjukkan waktu sholat, yaitu subuh, itu perlu dikapital atau enggak ya? Teman-teman ada yang tahu enggak? Atau ini udah benar? Ada yang mau berpendapat? Setahuku kalau waktu sholat gitu dipakein kapital terus deh. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Juga minggu dikasih kapital. Ada yang mau jawab tadi? Kayaknya kalau subuhnya kapital mah harus emang ke sholatnya, ini kan waktunya aja. Maybe. Ngelek ke. Masih. Lu mau makan? Bebas. Teman-teman, aku udah terhubung lagi belum ya? Udah ada Kak, udah ada. Oke. Oke, kita lanjut aja. Tanda petik terakhir digunain buat mengapit istilah yang kurang dikenal atau yang mempunyai arti khusus. Peladen komputer ini sudah tidak berfungsi. Kita kan nggak tahu apa sih peladen, jadi kita tandain aja gitu loh, pakai tanda petik. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Ini untuk mempertegas aja ya, memberikan apa ya yang dilarang. Oh, ternyata amplop. Itu memiliki arti khusus. Dalam tanda petik ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke tanda petik tunggal. Oke. Yang pertama digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kring-kring. Kring-kring ini kan kayak bunyi ya, suatu bunyi, sehingga kita pakaiin tanda petik tunggal. Ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang. Ini kayaknya udah dibacain deh. Terus nomor 2 digunain untuk mengapit makna padanan atau penjelasan kata atau ungkapan. Tergugat, artinya yang digugat itu dipetik oleh tanda petik 1, petik tunggal ya. Bisa juga nih lockdown, bahasa Inggris lockdownnya miring. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah karantina wilayah. Diapit sama tanda petik tunggal. Oke, kita next ke tanda kurung. Sama sebenarnya fungsinya sama elipsis yang digunain untuk mengapit keterangan nih, mengapit keterangan dan
penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Nih contohnya. Puisi Tranggono yang berjudul Ubud. Ubud itu kan nama tempat yang terkenal di Bali. Makanya dijelaskan di situ, guys. Terus apalagi sih untuk mengambil keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Bisa juga dalam mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu dipakein kurung, kemudian dimiringin. Contoh di sini adalah banyak pemengaruh. Pemengaruh itu bahasa Inggrisnya adalah influencer. Oke. Digunain juga untuk ya sama sih kayak posisi tadi, bisa dimunculkan, bisa dihilangin. Ya kayak gini nih contohnya nih, Transjakarta kalau udah jelas itu adalah jenis bus. Jadi kita nggak perlu dikasih lagi keterangan bus gitu loh. Padang ya kita udah tahu Padang itu kan kota, bukan kabupaten ya. Jadi kita ya udah bisa hilangkan atau enggak gitu ya. Kalau mau dimuncul pakein tanda kurung gitu. Terakhir digunain untuk mengapit huruf dan atau angka sebagai penanda perincian yang dituliskan ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Aku kayaknya pernah bikin soal terkait perincian ya guys. Kalau perincian itu nulis angka dan rinciannya itu kayak gini nih. Kalau misalnya pakai tanda kurung itu ya udah nggak usah pakai titik. Terus rinciannya itu nggak perlu kapital karena itu adalah masih bagian dari kalimat ini. Masih bagian dari kalimat dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Jadi nggak perlu dipakein kapital di sini nih. Karena di sini nggak ada titik setelah melampirkan kan. Makanya kita next aja, nulis aja langsung pakai huruf kecil. Tidak perlu pakai huruf kapital. Oke Nadine. Oh, sampai sini sudah jelas belum atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Semoga ini jelasnya jelas, benar-benar jelas ya guys. Jadi kalau nanti jawab soal tryout nanti, teman-teman bisa jeli untuk menemukan kesalahannya dalam suatu paragraf gitu ya. Hari ini bekal untuk kalian mengerjakan PBM sih. Semua-muanya itu ada di sini nih tanda baca. Tanda kurung siku digunain buat mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Oke, misalnya orang lain itu tuh typo guys. Jadi kita benerinnya tuh dengan cara menambahkan tanda kurung siku 2. Kalau orang itu tuh kurang kata ya, katanya itu kayaknya harusnya ditambahin nih. Nah, direvisi. Nah, cara kalian merevisinya itu ditambahkan tanda kurung siku. Supaya mereka tahu ini hasil dari revisinya. Kemudian digunain buat mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Ini sama fungsinya kayak titik 2, terus di dalamnya ada titik 1. Kalau dia kurung, di dalamnya ada di dalamnya ada kurung sikunya. Oke. Kemudian garis miring ini contoh penggunaannya di nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. I don't know. Oke, kita lihat contohnya aja. Ini nomor surat nih. Pasti kan pakai garis miring.
Juga nomor pada alamat. Nomor 3 garis miring 10. Intinya kayak gitu ya. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. AD, ART. AD atau ART. Ketua atau anggota. Darat atau laut. Dan atau dan atau. Contohnya gitu ya. Terus digunakan buat mengapit huruf kata kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas. Oke. Selain tadi pakai kurung siku, kalian juga bisa gunain pakai garis miring tapi double. Ya, itu alternatifnya ada 2, pakai kurung siku kalau mau ngerevisi suatu kesalahan penulisan atau typo, atau juga bisa digunain pakai garis miring. Dan yang terakhir adalah apostrof. Apostrof ini digunain buat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dia kan kusurati. Dia kan kusurati. Dia akan kusurati maksudnya ya. Malamlah tiba. Malam telah tiba. Diriku selalu dimanja. Selalu dimanja. Oke, itu bisa disingkat ya. Biasanya itu dalam lirik lagu, guys. Biar orang pun nyanyinya enak ya. Nyambung sama ritme atau nadanya. Ini kalau tahun disingkat jadi misalnya 2021 jadi 21. Si Bagus angkatan berapa sih di UI gitu ya contohnya. Bagus angkatan 23 tuh. Nah, 23 itu maksudnya apa? 2023 gitu ya. Dalam penulisannya. Oke, sampai sini kita udah belajar dari tanda titik sampai apostrof. Sudah jelas semuanya? Atau ada yang ditanyain? Um, yang kalian apa ya? Dari tanda-tanda yang tadi udah aku terangin, yang paling kalian kayak wah baru tahu nih ternyata tuh penulisannya kayak gini ya. Selama ini tuh aku nulisnya tuh kayak gini. Itu di tanda apa guys kalau boleh tahu? Sebelum kita beralih ke pembahasan soal. Yang kurung siku itu aku baru tahu ini. Oh, yang kurung siku ya. Yang di bagian mananya tuh yang untuk digunakan untuk apa? Yang tadi yang mendengarkan si D-nya tuh ditutup. Baru tahu. Itu ditutup karena apa? Typo kan katanya tadi. Iya, betul ya. Oke, thank you udah mendengarkan ya. Jadi itu kalau direvisi dipakein tanda kurung siku atau garis miring double. Teman-teman yang lain ada yang mau ngasih jawaban? Dan kalian tuh kayak baru tahu gitu loh selama ini nulisnya tuh salah gitu. Tanda pisah, tanda hubung kalian udah bener ya dalam kesehariannya mengerjakan tugas atau masih salah juga nih? Jangan-jangan. Ada yang mau mereview tanda pisah, tanda hubung?
Palingan ini sih Kak, kalau misalnya nulis tuh keseringannya tuh pakai tanda hubung kalau misalnya pengen bikin 2020 sampai dengan 2000 berapa. Oke, iya aku juga seringnya kayak gitu, Michael. Ternyata setelah kita baca EYD versi 5 ya di link ini, ternyata itu pakainya tanda pisah ya, yang mengartikan sampai dengan atau sampai ke. Jadi itu kesalahan yang sering kita lakuin ketika kita tuh lagi buat tugas. Jawaban lain, satu lagi deh, aku mau tahu dari sekian banyak orang, aku pengen make sure aja kalian itu menyimak dengan benar atau enggak. Yang kalian rasa baru tahu banget itu di tanda baca yang mana. Mau, mau kata ya yang sih oke, ikut double itu. Oke, 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 oke. Oke, makasih jawabannya teman-teman Rogala. Em, oh kata kata Charissa yang apostrof. Apostrof itu kan bisa buat singkat ya untuk menyingkat suatu kata ya. Aku siapin dulu soalnya bentar. Nanti, aku mau nanya dulu ini sebelumnya sampai jam berapa ya kelas, teman-teman? Sampai jam 8 nggak sih, Kak? Oke, ntar ya, ntar. Mungkin kalian bisa rapihin chatting mas dulu. Lagi-lagi sinyal di asrama jelek banget guys, maaf. Aku masih nunggu loading. Oke, eh, aku minta satu orang untuk menjawab soal nomor 4. Nanti giliran ya. Siapa mau duluan? Boleh langsung aja on Baru mic, muncul. guys. Kita oke. Boleh langsung on mic bacakan soalnya, bacakan teksnya, kemudian bacakan soalnya.
Izin ya Kak, aku baca. Siap, boleh. Kota Batu memiliki luas wilayah 202,3 km persegi. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh Gunung Panderman, Arjuna, dan Welirang. Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15 sampai dengan 19 derajat Celcius dengan berdasar UU nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Wilayah administratif Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan. Kecamatan tersebut terdiri atas 20 desa dan 4 kelurahan yang awalnya merupakan bagian Kabupaten Malang. Penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor. Ya, boleh langsung dijawab nomor berapa? Empat. Mau jawab nomor 4. Oke, kata Carisa nomor 4. Di bagian mana nih yang salah? Maaf ya Kak kalau Dafa. salah, tapi kecamatan soalnya kan itu kan dia kan cuma kayak merujuk sama nama spesifik kecamatan aja, bukan yang kayak jenis wilayah administratifnya gitu. Jadi harus nggak usah kapital nggak sih Kak depannya? Oh salah. Keren. Benar, jawabannya adalah kalimat nomor 4. Kamu teliti banget ya. Jadi kecamatan ini dia harusnya diikutin namanya kalau mau kapital. Sedangkan di sini nggak diikutin sama nama kecamatannya. Jadi harusnya kecil dong. Thank you Carisa dan Dava sudah membacakan soal. Thank you Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau udah jelas untuk soal nomor 4? Oke, jelas ya. Jelas, Kak. Nih, teman-teman ada yang mau volunteer lagi? Kita belajar bareng-bareng. Ayo langsung on mic. Saya coba Kak. Boleh, Michael. Pendidikan olahraga sekarang ini menjadi sangat penting. Teknologi modern menyebabkan anak kurang olah tubuh. Pola asuh yang memanjakan juga menjadikan anak kurang gerak. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab menyadarkan anak. Kerjasama orang tua dengan anak menjadi kunci keberhasilan pendidikan itu. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor Nomor berapa, yang Michael? nomor 1 Kak mungkin. Nomor 1. Di kata apa? Olahraga. Harusnya disambung. Harusnya disambung benar. Oke, sangat benar ya, pinter banget nih. Jadi yang salah di sini adalah olahraganya. Oke, thank you Michael. Ada yang mau volunteer lagi di teks 4 soal nomor 6? Siapa nih yang mau baca soalnya? Boleh. Daripada ngantuk kan kita mending baca teks ya. Kita Boleh analisis Kak. kalimat atau kata yang salah. Boleh lagi, Cadisa, silakan. Sekarang olahraga sangat diminati semua kalangan, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, sepak bola juga tidak hanya diminati oleh kalangan pria tetapi juga wanita. Akan tetapi, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masih membuka kegiatan tersebut untuk pria, siswa. Wanita, siswi perlu diberi kesempatan juga agar ada kesetaraan antar siswa. Untuk itu, kerjasama sekolah dengan berbagai pihak perlu dilakukan. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor
2. Nomor 2, Kak. Iya benar, udah kelihatan nih ada boldnya. Karena ada Tapi kalimat tadi sepak bola ya, Kak. iya Sepak bola ya harus benar. Iya, Kak. ini nggak sih diantisipasi? Kak, mau tanya deh Kak. Di kata Antar siswa tuh, ya boleh. kalau setahu saya ya, antar Silakan. itu harusnya disambung juga nggak sih Kak? Oh iya benar, thank you udah menemukan kesalahan yang lainnya. Aku nggak nyadar ini. Iya benar, jadi penulisan antar itu dia disambung ya. Bukan dipisah kayak gini, tapi disambung. Bentuk antar kayak bentuk apalagi contoh yang lainnya yang pernah kita pelajarin ya. Eh pra ya kalau nggak salah, pasca, terus apalagi itu penulisannya digabungin. Terima kasih banyak ya koreksinya Michael. Jadi jawabannya bisa kalimat 2, bisa juga kalimat 4. By the way, tadi Carisa bacanya agak cepat ya. Mungkin kalau bisa disesuaikan sama tanda bacanya akan seperti ini. Terutama di kalimat ini sih, kalimat 3 sama 4. Akan tetapi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masih membuka kegiatan tersebut untuk pria atau siswa. Jadi dibacanya tanda kurung, tanda kurung itu nama Ngelek, Kak, ngelek. Patah-patah suaranya. Halo, Kak. Kak, suaranya nggak ada. Kak, halo. 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 Kak Bagus, are you okay? Jangan tiktokan dulu. Teman-teman bisa dengar suaraku lagi nggak ya? Oh, udah bisa, Kak, udah bisa. Aman-aman. Oke, sorry. Oke, aku minta volunteer satu orang lagi nih buat baca soal nomor 22. Kita baca soalnya dulu, baru kita ke teksnya ya. Silakan siapa yang mau? Kak, layarnya hitam. Siapa yang mau? Aku tuh hubung ke kalian. Halo? Halo? Terhubung Halo? suaranya aja, Kak. Layarku ada di kalian nggak? Udah ada, Kak. Tadi nggak Ada, ada. Kak. Sekarang udah timbul lagi. Oke, silakan untuk soal nomor 22 boleh dibacakan. Silakan untuk nomor 22 soalnya boleh dibacakan. Saya aja, Kak.
Oke, nomor 22. Boleh Penulisan, Roni. oke saya ulang. Nomor 22, penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Ini baca teksnya langsung, Kak? Halo? Iya, Runi, teksnya dibaca dulu tadi pertama. Tadi kata kakak itu soal dulu. Nah, udah hilang lagi soalnya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak usah dibaca semua. Itu tinggal lihat aja kata yang tebal apa aja, Roni. Ada kontribusi, terus ada continue, sama antar sektor, sama sinergi. Ada sinergi, ada 4 berarti, Kak. Ya, yang Berarti menurut kamu itu salah kalimat berapa? antar sektor, gak tahu, Deng. Continue ya, Kak? Ayo, Continue. kita udah belajar tadi kan antar itu digabung ya. Yang salah di sini adalah kalimat 2, yaitu seharusnya ditulis Continue gitu. Kalau di Inggris. Kayak iya, Kak. Kan I-nya diganti E. Miring. Betul. salah. Salah. Yang benar siapa nih? Yang mau koreksi lagi siapa? Continue tuh continue nggak sih, Kak? Tulisannya. Ya, Kak, Sip, continue kalau nggak Michael salah, benar. continue. Ya, sesuai KBBI, continue dalam bahasa Inggris diserap menjadi continue. Oke, thank you Michael dan teman-teman Runi. Yang nomor 23. Sorry, jangan. Oke, ini teks nomor 10 nih. Ada yang mau volunteer lagi baca? Baca yang Saya nomor 28. Baca yang nomor 28 aja ya. Boleh satu orang? Saya menurut data daripada Johns Hopkins University yang berbasis di US hingga 25 Maret ada lebih dari 422.000 kasus yang dikonfirmasi dari 170 negara dan wilayah serta lebih dari 18.900 kasus kematian. Oke. Menurut kamu kata yang bercetak tebal ini menurut data daripada Johns Hopkins University perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki? Silakan pilih opsinya. Menurutku daripadanya tuh kayak nggak usah gitu berarti. Mungkin C atau D gitu ya, Kak. Pilih satu aja jawaban yang tepat, Novia. Silakan. Boleh lihat soalnya lagi, Kak? Kak. Apa jawabnya, Novia? Kayaknya lebih cocok pakai berdasarkan data dari Johns Hopkins University yang D. Ini ya. Ada opini lain? Ada jawaban lain? Boleh yang tadi udah bersuara, boleh bersuara lagi. Silakan seaktif mungkin. Michael, Dava, tadi siapa lagi yang udah baca ya? Silakan nih kita jawab soal nomor 28. Ayo yang pinter boleh keluarin Menurutku ya, Kak, kalian. Boleh gimana? ini nggak tahu sih benar atau enggak. Kayaknya soalnya menurutku kalau dimiringin tadi ada beberapa syarat gitu. Oke, Michael.
Michael jawab E, Charissa jawab C, Novia jawab D. Yang benar yang mana nih? Jawaban yang benar adalah jawabannya Michael. Jawabannya adalah E ya guys. Karena kenapa sih John Hopkins University ini nggak miring walaupun ditulis dalam bahasa Inggris? Karena ini adalah nama universitas. Kalau dia nama tempat, itu tidak perlu dipakai garis miring lagi. Tidak perlu dimiringin guys. Karena itu adalah sebuah nama tempat ya. Berbeda kalau dia tuh nggak ada unsur nama tempatnya, baru dia tuh dimiringin. Oke, good job. Thank you so much buat jawaban soal nomor 8. Jadi begitu ya Novia, udah jelas 28 ini. Jelas, Kak. Kamu jawab D ya. Boleh sih berdasarkan data dari ini, tapi kan ini miring ya, jadi salah. Oke, satu orang untuk baca soal nomor 29. Silakan. Kelebihan. Berarti dari sini ya, dari sini. Boleh? Siapa mau? Ayo, cepat guys. Negara-negara yang terkena dampak paling buruk dari virus itu adalah Italia, Cina, Spanyol, dan Iran. Di Turki, 2.433 orang telah didiagnosa terinfeksi virus dan 59 dilaporkan meninggal dunia. Kalimat yang bercetak tebal adalah didiagnosa terinfeksi virus. Menurut kamu, Dafa, didiagnosa terinfeksi virus itu perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki? Silakan jawab. Sebentar. Ini soalnya nih. Ini opsinya. C. Boleh diulang? Aku nggak dengar. Kamu C. Jawabnya C. Ya. Oke, jawaban Dafa sudah tepat. Jadi diganti diagnosa menjadi diagnosis. Diagnosa ini nggak baku. Yang baku adalah diagnosis. Terinfeksi sudah benar, tidak pakai V, tapi pakainya F. Apalagi P, itu salah. Jadi jawabannya adalah yang benar C. Good job, Dafa, thank you. Terus soal nomor 30, boleh satu orang dibacakan, minta tolong. Coba lagi, Kak. Boleh satu orang? Boleh, silakan Michael. Beberapa langkah-langkah untuk memerangi virus corona, termasuk menentukan rute penularannya, mengidentifikasi gejala, mendiagnosa, membuat vaksin, melawan informasi palsu, dan menggunakan masker. Praktik-praktik seperti itu sedang dilaksanakan di Turki dan Departemen Kesehatan melaporkan perkembangan terbaru tentang hasilnya. Oke, yang bercetak tebal tadi kira-kira perlu diperbaiki atau nggak perlu diperbaiki? Misalkan analisis terlebih dahulu. Susah ya? Bentar. Aku SS soalnya deh daripada nanti bolak-balik ya, Bang. Aku kasih ke WA.
Boleh dibaca soalnya nanti di HP masing-masing ya. Ini aku di opsi doang. Silakan dianalisis dulu jawabannya. Kalau udah punya jawaban, boleh dibilang. Apakah udah nemu jawabannya? Sabar Kak, ini mirip-mirip. Oh, udah Kak. Kayaknya yang B deh.
Sorry banget sinyalnya tiba-tiba putus lagi. Tadi Michael udah jawab yang B ya. Oke, jawabannya benar ya, Michael. Lagi-lagi benar. Jadi kenapa dia diubah seperti ini? Kamu boleh berpendapat gimana? Kenapa kamu bisa nebak B? Aku lihat di perinciannya, cuman aku juga masih ragu karena ada mendiagnosa sih Kak. Makanya aku sempat ganti jawaban ke E. Cuman Oh iya, nggak tahu deh. oh iya, lagi-lagi aku salah membahas soal ya. Tapi overall bener kok. Jadi dia tuh merincikan ini loh, merincikan langkah untuk memerangi virus corona, termasuk menentukan rutenya ya. Seperti apa? Ya ini. Tapi maaf, satu kata itu aku keliru bikinnya. Seharusnya ini mendiagnosis ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, keren, keren, keren. Apa? Sorry, keluar lagi. Lagi-lagi keluar. Gimana tadi kita udah paham penulisan. Aku masih terhubungkan ya. Udah kedengeran Kak. Oke, gimana teman-teman pendapatnya tentang soal-soal tadi yang udah aku review ke kalian? Ada yang mau ngasih jawaban nggak kira-kira? Ngasih kesan gitu. Ayo yaping aja dong guys. Ini kok sepi banget sih kelasnya. Yaping, yaping, yaping. Ayo coba. Soal-soalnya lumayan mengecoh, Kak. Lumayan mengecoh. Bener sih. Kan emang tujuannya kayak gitu ya TBM. Biar kalian tuh jeli guys. Biar kalian tuh bisa nebak kesalahannya itu di mana letaknya gitu ya. Dengan pemahaman kalian. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi lebih gampang sih setelah udah tahu ininya fungsi-fungsinya tuh. Ya kan? Makanya tadi aku suruh kalian buat baca dulu ejaan yang disempurnakan, bagian tanda baca, supaya kalian tuh bisa paham gitu loh kegunaan dari tanda baca itu, baru kalian bisa terapkan di soal-soal gitu ya, untuk bekal kalian menjawab di soal-soal PBM gitu. Jadi mungkin kalian bisa reread lagi ya, atau baca ulang link yang udah aku kasih. Mungkin bisa dari sumber yang lainnya, kalian bisa cari sendiri. Nanti materi kedepannya mungkin aku lebih menekankan ke konjungsi sih, atau imbuhan. Kira-kira setuju nggak ya? Setuju, Kan apa? Kak. Coba di minggu pertama ada yang masih ingat nggak kita belajar apa aja? Boleh review? Aku senang banget sih kalau ada teman-teman yang masih ingat.
Struktur kalimat bukan, Kak? Sepertinya aku terputus sama jaringan lagi. Boleh diulang dari awal, Michael? Struktur kalimat bukan sih, Kak? Yang inti kalimat SPOK itu. Betul, iya. Kita udah belajar struktur kalimat SPOK, termasuk kalimat inti, kalimat efektif, belajar frasa ya. Terus apa lagi, Michael? Sama yang terakhir ini nggak sih? Anda baca? Oh, iya, Kak. Anda baca ya. Nah, ya, benar. Mungkin teman-teman kalau yang ketinggalan atau masih belum paham betul tentang materinya, bisa dibuka lagi PDF yang punya aku, bisa juga nonton rekaman di Zoom ini, atau juga bisa buka link tanda baca yang di EYD versi 5 di yang udah aku kasih ya. Oh iya, tadi kan aku nanya, teman-teman pada setuju nggak misalnya next kita bahas ke imbuhan sama konjungsi nih di hari Selasa minggu depan. Setuju, setuju. Nanti aku persiapin materinya dengan mantap supaya kalian tuh bisa mempelajarinya dengan serius ya, lebih aktif lagi minta tolong. Aku senang banget kalau ada yang aktif. Aku senang banget kalau teman-teman tuh ngerti, nyimak dengan baik, terus bisa menjawab soal yang aku kasih. Literally aku respect sih, wow gitu ya, keren. Karena ini udah mendekati jam 8 ya teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan dari awal, 6:30 persis. Kita mulai kelasnya. Mungkin nanti sambil nunggu kaposan ngabsen kalian ya. Aku mau ngingetin bagi kalian yang ini pansos sedikit. Mungkin bagi kalian yang belum follow IG aku, boleh follow di hari ini juga. Aku type mungkin ya akunku lagi. Di fallback nggak, Kak? Fallback dong, 100%. Emang kemarin teman-teman yang follow aku emang ada yang nggak di fallback? Itu ya teman-teman. Ini yang mau aja sih. Mungkin juga kalau teman-teman pengen ada sesi apa ya, kayak private ya berarti ya. Mungkin bisa kontak aku via DM buat janji belajar ya, janji temu belajar ya. Itu bisa banget. Atau via chat aja kita belajarnya juga oke. Tergantung nanti sih lihat kesibukan masing-masing ya. Selamat siang. Malam, Kak. Oh, ini si Kak Poson udah datang, teman-teman. Kebetulan udah selesai juga Kak Poson. Oke, thank you banget Kak Bagus. Tadi dilihat-lihat, saya lihat ini pembelajarannya sangat bagus sekali. Aktif semua ya. Gimana Kak Iya, Bagus? tadi aktif banget sih. Aku suka. Tadi aktif beberapa teman-teman menjawab apa yang aku suruh gitu ya. Keren. Jadi juga pada muji Kak Bagus ya. Pembelajarannya bagus ya. Karena memang Kak Bagus ini ahli PBM se-Indonesia. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau mau bertanya. 24 jam beliau aktif. Jadi nggak tidur demi anak-anak rubella. Oke, jadi silakan kalau mau bertanya ke Kak Bagus. 24 jam ya Kak Bagus ya. Yap, 24 jam Kak Poson.
Oke, thank you Kak Bagus. Saya ambil lari sebentar ya, teman-teman ya. Tapi di sini yang Oke, oke. belum ujian PM. Coba cium tangan. Yang belum try out. Oke, masih banyak ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Masih 7 nih. Masih 9. Oke, kemarin tuh lumayan banyak ya berarti ya. 650 yang dapat skornya. Lumayan tuh yang orang-orang tuh. Andreas, mana Andreas? Itu anti-anti nyontek kan itu Andreas? Ada nggak orangnya Andreas? Mana Andreas di sini? Aman, Kak. Aman kan? Gak ada nyontek-nyontek kan? Aman, Kak. Terus siapa lagi tuh? Riris bukannya dapat ya? Riris sudah ujian belum? Siapa sih yang udah ujian kalian yang di website? Bentar ya. Kok skor nama saya? 620. Sorry. Bagus tuh 620. Bentar lagi mendekati 700 tuh. Dapat hadiah harusnya tadinya. Siapa lagi yang dapat 620 di sini? Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada yang nyaut, saya kurangi nih poinnya nih. Ada nggak coba ngomong? Saya lagi di tab sebelah nih. Oh, ini ada Rania. Oh, Riris. Riris dapat 620 nih. Gimana Riris? Jujur kan ngerjainnya? Mana Riris? Ada nggak? Ada Riris nggak? Wah, orangnya lagi keluar kayaknya. Andreas, Rania mana Rania? Rania juga 620. Pokoknya kalian lihat aja di website-nya ya. Kimberly, wah 12 doang jawabnya. Siapa lagi nih 620? Sebenarnya saya masih bingung. Untuk website ini, saya sudah tanya kemarin ke adminnya, ke apa namanya, operatornya. Katanya tidak ada masalah sebenarnya. Nah, saya tidak tahu ini masalahnya. Apakah Anda yang memang, saya juga tidak mau menuduh-menuduh, Anda yang mencontek keluar dari tab, terus dia ke lock, atau bagaimana? Saya juga bingung nih, antara percaya dengan sistemnya, atau percaya dengan Anda. Bagaimana, Menti-Menti? Nggak tahu pengalaman yang Sebelum kemarin, masuk diminta code sih. yang kemarin tuh langsung tiba-tiba ke lock tuh pertama karena ada telepon masuk. Aku lupa laptop aku masih connect ke WA, jadi pas ada telepon langsung ke telepon, jadi ke lock. Terus kalau yang kedua itu beneran tiba-tiba, aku gak tahu kenapa. Pencet tidak yakin jawaban, simpan jawaban, plug, lock. Kalau pengalaman aku kayak gitu. Padahal jujur itu sebenarnya enak, webnya tuh bagus buat ngerjain kayak gitu-gitu tuh. Cuma entah kenapa itu tuh itunya aja. Oke. Sebenarnya kan itu kembali ke sistem Anda masing-masing, Anda punya website ya.
Karena saya sudah tanya operatornya, sistem mereka bagus sekali dan sudah ada ribuan siswa yang mencoba pakai website ini dan semuanya aman. Dan semua itu berarti kembali kepada Anda masing-masing. Jadi mulai besok saya akan membuat ujiannya di website ini. Saya mau Anda menggunakan handphone terbaik Anda, silakan pinjam ke tetangga atau saudara Anda. Saya percaya Anda punya effort yang tinggi, yang pasti akan melakukan yang baik untuk masa depan Anda. Oke? Jangan lagi ini lagi untuk saya. Sekarang saya untuk mencoba percaya dengan sistemnya. Jadi, silakan gunakan jaringan Anda yang terbaik. Anda ke perpustakaan kota Anda atau daerah Anda, atau kemanapun itu untuk meminjamkan WiFi jaringan yang bagus. Karena ini soal-soalnya sudah disusun dengan baik oleh kakak-kakaknya, dan mereka berharap Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus nantinya. Bisa dipahami semua ya? Saya mau pakai mic, tidak ada pakai emot-emot di sini. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Oke. Kak. Ada yang keberatan atau mau protes? Silakan. Saya menerima protes atau keberatan Anda. Ada? Kak, izin. Oke. Ini mungkin sebenarnya banyak yang ngechat ke aku Kak tentang mau protes gitu, tapi banyak yang minta aku buat ngasih langsung omongan ke Kak Haposannya bahwa kan mayoritas dari murid Rubella itu kan anak kelas 12 ya yang belum UTBK, jadi masih sekolah. Nah, minggu ini tuh kan rata-rata lagi pada ujian nih. Jadi sekaligus, apalagi kan sekarang juga berlangsung sama tryout dari Rubella nih. Itu tuh jadi bikin mereka keberatan banget dan jujur aku paham banget. Pertama, ujian itu kan semester 5 kan, berarti ini tuh masih masuk ke syarat eligible. Jadi nilai kan harus tetap tinggi dong, harus malah paling tinggi dari semester-semester sebelumnya. Jadi bisa ke tryout-nya ini tuh kan, apalagi kan Kak Bosan ngasih rata-rata ya lumayan tinggi lah ya. Jadinya para menti juga pengen belajar serius. Tapi gak bisa dua-duanya gitu, gak bisa belajar sekolah harus serius, begitupun dengan di Rubella. Dan gak mau kayak yang Rubella ngasal aja, toh juga ini cuma tryout biasa. Dan mereka juga gak mau kayak gitu. Pengen di dua-duanya tuh punya serius. Terus udah ada banyak yang bilang juga agak jadi tekanan. Sehari itu ada ujian, terus tryout kemarin tuh sama bimbel. Untungnya kan kemarin pas PM kemarin tryout PM tuh malamnya nggak ada kelas, jadi bilang ya udah karena mumpung kemarin nggak ada kelas, sok belajar serius. Mumpung nggak ada tryout, nggak ada kelas. Terus juga kemarin tuh ya nggak usah sebut nama, ada yang chat aku kayak, Kak ini please tolong bilang ke Kak Haposan, aku pas ujian tadi malah mikirin bagi waktu gimana buat belajar. Takutnya kan kalau begadang itu ngurangin performa ujian gitu. Tapi takut dibilang kayak males-malesan kayak gitu juga bukan, Kak. Kita nggak males sama sekali, bukan alasan buat jadi malas. Terus paling solusi dari aku ya, karena kan aku juga mikirin bagian dari solusi, mungkin coba didata mana menti-menti yang berujian yang kelas 12 dan berujian minggu ini. Bisa sama aku aja, kalau misalnya kehapusan sibuk juga aku bisa bikin Google Form-nya dan nanti aku coba data. Nah, nanti yang kelas 12 sedang ujian ini absennya bisa diringankan gitu loh, karena ya sedang ngejar ujian. Terus tryout juga bisa dinantikan lah, kan nggak ada yang
bisa minggu depan gitu, atau enggak buat menyusul buat mereka yang kelas 12 menyusul, atau enggak semuanya direntakan setelah mayoritas kelas 12 sudah selesai ujian. Kalau misalnya izin absensi kepake juga kan seminggu udah kepake 5 tuh. Kalau misalnya absen rubella, masa gara-gara ujian sekolah nanti harus bayar 200.000 ke rubella, kan berat juga gitu. Ya paling kalau kelas bisa diadain tetap misalnya buat yang gap year, atau enggak emang ada yang mau gitu. Kalau kelas tetap mau diadakan juga boleh sih. Udah sih Kak, paling itu aja dari aku. Oke, terima kasih untuk Dava sebagai ketua kelas Anda. Jadi itu adalah gunanya ketua kelas, karena saya tahu Anda semuanya takut dan tidak enak untuk menyampaikan saran untuk saya. Jadi saya menyediakan bagi Anda ketua kelas yang baik, soft spoken, dan ramah lingkungan. Jadi itulah gunanya Anda mempunyai ketua kelas di sini. Gimana, ketua kelasnya aman nggak? Respon ketika Anda protes aman ya ketua kelasnya ya? Nggak kayak saya kan? Aman ya. Oke, saya menerima semuanya saran dan kritikan teman-teman sekalian. Apapun itu saya sangat menerima dan sangat merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Dan saya percaya Anda adalah anak-anak yang sukses di masa depan nanti dan akan membanggakan orang-orang di sekitar Anda. Dan yang pertama, saya tadi tertarik dengan opsionalnya Dava. Mohon tidak ada yang keluar. Jika nanti ada yang saya lihat keluar dan masuk lagi, akan saya absen sampai 7 kali. Didengarkan dengan baik-baik, jangan tidak ada lagi yang bertanya di kelas. Saya setuju dengan pendapat Dava, namun saya pengen bikin opsi yang lain untuk menti-menti yang saat ini ujian. Nanti akan kembali ke kalian bagaimana pendapatnya nanti di akhir. Yang pertama, untuk kelas nanti akan tetap berlangsung seperti biasa. Karena semuanya harus sesuai dengan proposal yang sudah saya sampaikan dan saya sudah kirim kemana-mana. Jadi semua harus datanya sudah itu kayak timeline dan semuanya. Sebentar, baterai laptop saya habis, sebentar. Sebentar. Yang terputar. Nah, oke. Untuk berikutnya, kelas akan seperti biasa berlangsung, tapi syarat untuk yang tidak mengikuti kelas dengan alasan ujian sekolah, saya memberikan Anda opsi untuk tidak masuk kelas. Namun syaratnya agar Anda tetap absen masuk, Anda harus menonton video pembelajaran kelas tersebut. Di hari itu juga, tapi terserah mau di jam kapan. Tidak dong. Kalau kelasnya malam, tidak mungkin juga Anda nonton malam ya kan? Karena Anda belajar. Anda akan laporan di hari besoknya. Berarti Anda bisa nonton pagi, siang, atau sore. Itu yang pertama. Bagaimana? Ada mau memberikan saran atau pendapat? Setuju, Kak. 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 Oke, setuju ya. Siapa tuh yang ngomong? Ada yang Kak tuh. Mau lanjut ngomong atau gimana? Oh, tidak ada ya. Berarti setuju ya.
Tapi dengan catatan juga kalau Anda harus mencatat materi yang ada di video tersebut. Catatannya Anda kirim nanti ke tutor masing-masing. Jadi kami juga biar tahu kalian nonton videonya full atau tidak. Mana tahu Anda skip 5 menit, 5 detik, 5 detik kayak gitu. Oke, semuanya Paham, bisa Kak. dipahami? Paham, Kak. Oke, silakan nanti eh kayaknya nggak usah buka form ribet-ribet, nanti Anda tulis aja di grup nama listnya itu list menti yang ujian, terus Anda tulis satu nama Anda, terus tanggal ujian Anda dari kapan sampai kapan. Semuanya rata-rata ujian minggu ini kah? Iya, Kak. Iya, Kak. Atau ada minggu depan? Ada minggu depan? 2 minggu, Kak, ujiannya. Ujiannya Hah? 2 minggu, Kak. Ujiannya 2 minggu. Kak. 2 minggu kurang, Kak. Anda tuh ujian 2 minggu, ujian apa deh? Saya dulu 1 minggu Ujian UAS, perasaan. Kak. Kak, Apa? sekolah kami sampai hari Rabu, Kak, ujiannya. Rabu ini. Rabu Sampai Kamis, depan. Kak. Dari hari Senin ini kan, sampai ke Rabu depan. Emang mata kuliah lagi. Mata Sama, pelajaran Kak, sekarang tuh sama. berapa sih? Sekitaran 20-an lebih gitu, Kak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya dulu berapa ya? Nggak nyampe 20-an kayaknya. Jadinya mau bagi waktu loh, Kak. Kok bisa sih sebanyak itu? Dulu 1 minggu udah selesai deh. Kurikulum merdeka, Kak. Jadi semua dipelajarin. Astagfirullahaladzim. Benar-benar otak kalian itu otak-otak yang sangat pintar sekali. Oke, itu aja yang pertama ya. Jadi Anda tetap bisa absen kelas dan kelas akan berlangsung seperti biasa. Anda kasih foto Anda ketika menonton video dan catatan Anda. Dikirim kepada tutor masing-masing. Tidak deh. Di di grup kelas aja biar saya tahu absennya siapa aja yang sudah ini. Di absen saja ya, di grup aja ya. Oke, semuanya bisa dipahami, sudah mendengarkan dengan baik. Kalau nanti ada yang bertanya lagi lewat chat, saya tidak akan jawab chat Anda nanti. Oke, yang kedua, masalah tryout. Kapan Anda mau tryout lagi ya? Ayo, ada yang mau kasih saya saran tidak? Anda mau tryout kapan lagi? Selesai dari Ayo, ujian enggak sih, Kak? ini semuanya fix ya, minggu depan sudah selesai ya. Nah, kalau minggu depan Anda selesai, contohnya semuanya rata-rata sudah selesai hari Kamis, kenapa Riris kaknya gede banget itu? Di tempat aku gempa, astagfirullahaladzim. Kaget. Coba dicek berapa skala ini. Dicek di Google. Kita berdoa ya untuk... Kita mau lihat juga dong Riris. Coba liatin. Kita juga FOMO. Boleh nggak Riris? Oke, sepertinya dia ini. Apa aja yang dilihatin kayak itunya, kayak gempanya atau situasi di sana. Nggak bisa ya Riris ya, biar kita juga bisa tahu nih. Riris baik-baik saja kah? Udah kah sebentar doang kak? Oh, oke, tetap hati-hati Riris. Nanti kalau terjadi lagi silakan telepon Rubella ya. Oke, gimana? Berarti kalau minggu depan selesai, semuanya sudah harus ikut ujian. Oke, tidak apa-apa. Saya tunda saja sampai minggu depan. Tapi siap-siap, Anda akan ujian lagi nanti di minggu terakhirnya. Ujian akhir. Waduh, Anda benar-benar. Oh,
Sangat luar biasa sekali Anda di Rubella ini. Anda akan mencetak rekor murid paling ambis. Aku di Dolok Sanggul Andre. Oh, Dolok Sanggul ya. Oke ya. Jadi minggu depan, kalau semuanya sudah selesai hari Rabu rata-rata, hari Kamis, hari Jumat kita akan kembali ujian. Jadi tolong sekali lagi, saya sudah chat dengan operator ujiannya. Mereka sudah aman, sudah dipakai oleh ribuan siswa, dan itu secara online juga di rumah masing-masing. Jadi tidak ada alasan lagi Anda ke lock atau apapun. Itu semua tergantung ke HP Anda, website Anda, dan WiFi Anda. Ketiga hal itu. Silakan cari WiFi dimanapun Anda tempat berada. Kalau nanti ada chat saya, Kak saya lagi ujian Kak di perpustakaan. Saya menempuh gunung, lembah, sawah, dan sungai Kak untuk ke perpustakaan ini. Saya akan salut kepada Anda. Saya doakan Anda nanti masuk Harvard University. Kalau nanti ada chat saya kayak gitu ya, aduh Kak saya harus lewatin jalan tol, nyebrangin Gunung Semeru, saya harus naik gunung dulu ke Gunung Merapi biar dapat jaringan. Mantap itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya sampai saat ini? Ada yang mau kasih pendapat atau bertanya, silakan. Kan nanti catatan yang buat absensinya formatnya disamain aja, Kak. Gimana tuh? Catatan, spasi, mata pelajaran, spasi nama, tanggal. Oke. Gitu, biar nanti di search-nya gampang. Oke, pakai dengerin ya Dava ya. Dengerin apa kata Dava tadi. Nah, ada lagi yang mau ngasih pendapat atau pertanyaan? Halo. Kan lupa mulu kan stop rekamannya. Astagfirullahaladzim. Kalian tidak